utama sebenarnya. Kita cuma jadi discussion trigger aja, karena semua orang itu pasti punya resource dan semua orang pasti punya perspektif yang unik sehingga sangat layak untuk dibagikan di sini gitu. Di sini SMSG, semua murid, semua guru sama-sama belajar semuanya gitu. Nah, untuk tema hari ini sebenarnya rangkaian dari rasa kepenasaran kita di grup kan, ketika ngobrolin Mas Rio nih, biasa nih kompor nih Mas Rio. Ya Mas Rio ya, kan dirimu kompor selalu. Apa sih bedanya kompetensi base sama performance base human resource gitu kan? Asalnya kita mau battle langsung nih, tapi setelah ngobrol-ngobrol ya udah yuk kupas satu-satu aja gitu ya. Oke, sebelum berpanjang lebar, gini deh, gimana kalau kita sambil kenalan, sambil kita ngebahas dalam persepsi teman-teman sendiri, apa sih sebenarnya kompetensi based human resource? Jadi dari sudut pandang dan persepsi teman-teman masing-masing. Mbak Hanin boleh tolong ada linknya yang bisa di-share untuk nanti berbagi perspektifnya, Mbak? Di chat room ini akan ada link untuk ke AHA slide. Teman-teman boleh klik di AHA slide-nya. Kemudian kita akan masuk breakout room dulu ya. Berempat sekalian pemanasan, kenalan dulu. Barangkali ada yang belum kenal. Kemudian silahkan topiknya adalah apa sih perspektif Anda tentang kompetensi based human resource? Nanti kalau udah dapat konklusinya, boleh silahkan ditaruh di dalam AHA slide-nya. AHA slide-nya boleh diklik dulu supaya kita bisa sama-sama masuk dulu ke sana. Ada di chat room ya, AHA slide-nya. Bisa di copy paste, bisa diklik nggak sih? Kayaknya sekarang nggak bisa ya, Zoom udah nggak bisa diklik. Nah, ini mirip sama Menti. Jadi apa persepsi Anda tentang kompetensi based human resource? Silahkan Mbak Hanin, boleh kita dibagi ke breakout berempat. Sambil nunggu teman-teman terus yang lagi berdatangan, kita langsung aja kenalan supaya nggak terbuang-buang waktunya. Mas Rio apa kabar nih? Nah ini dia kompornya. Kompornya tuh dari segala sesuatu topik yang dibahas tuh biasanya Mas Rio. Karena beliau lah penyulut keributan. Ya Mas ya? Hanya bukan penyulut, hanya memicu rasa penasaran gitu. Kompor. Judulnya mah kompor. Gitu. Oke, yuk kita masuk ke break. Belum tamat. Terpotong. Udah pada diisi belum AHA slide-nya? Jadi apa sih sebenarnya kompetensi based human resource? Boleh ya, tolong diketik menurut teman-teman semua. Apa sih persepsi mengenai kompetensi based human resource? Atau mendengar kata itu apa yang terlintas pertama kali? Hanin mungkin bisa sambil tolong dibantu, Mbak Hanin, di share screen aja hasil-hasil yang dituliskan teman-teman. Oke. Persepsinya manage people, pengetahuan, ilmu, sikap, aplikatif, McClellan. Ada yang lain silakan. Kalau yang punya apa sih yang pop up pertama tentang kompetensi base atau punya persepsi apa tentang kompetensi base? Silakan. Masih ada berapa? Masih banyak nih. Masih ada baru 14 orang yang masuk kayaknya. Ada kesulitan untuk mengakses nggak ke AHA slide-nya? Halo, udah Hendy, apa kabar? Ada Kiki, Mbak Tami ikut nggak? Wah, nggak tahu Ti. Nih kemarin sih bilangnya mau ikut, Balin. Iya, gombal. Nanti saya jemput ya, saya jemput.
Siap. Gitu. Oke. Oke. Manage people, pengetahuan, kemampuan kecakapan. Subjektif, SDM berbasis kompetensi. Rigid, ini menarik nih, ada yang bilang rigid. Terus apa lagi? Oke. Dasar pengelolaan SDM. Oke, nah kita nggak tanpa berlama-lama di sini karena biasanya kita kehabisan waktu melulu. Yuk kita simak dulu penjelasan dari Mas Hasnul. Mas Hasnul pengen sharing-sharing nih sama kita tentang apa sih kompetensi based human resource. Nanti habis Mas Hasnul saya juga izin ada beberapa hal yang mau saya sharing terkait kompetensi based human resource. Untuk Mas Hasnul, monggo Mas, silakan. Iya, baik. Makasih, Walin. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih sudah diberikan kesempatan, Bu Alin. Pak Rio nih yang ngomporin saya. Kemudian Pak Rio. Ya, perkenalkan nama saya Hasnul Ikhwan. Ya, saya sekarang di perusahaan telekomunikasi swasta namanya PT Bali Tower Indo Sentra Tbk. Kenapa namanya Bali? Karena memang kita base awalnya memang dari Bali. Kita cuma punya makro tower. Makro tower itu tower yang tingginya yang 4 feet itu ya, yang 4 kaki itu, yang tingginya bisa 40 atau 50-an meter begitu. Kita punya makro tower tersebut di Bali pada awalnya. Dari sanalah bisnis kita berkembang. Hingga sekarang kita punya head office di Wisma KII. Wisma KII itu di sebelah gedung Pangeran ya, Pangeran Prince Tower ya. Yang di sebelahnya ada gedung Astra begitu. Saya di sana baru 2 tahun ya. Saya di sana baru 2 tahun. Basic saya sebenarnya adalah trainer nih, Bu Alin. Basic saya adalah trainer. Dulu ketika masih kuliah tahun 2009 pernah mencoba untuk mendirikan training and consultant sendiri, namanya Green Life Training and Consultant tahun 2009. Nah itu berjalan alhamdulillah sekitar 4 tahun ya, sekitar 4 tahun. Saya di sana 4 tahun, tapi perusahaannya ya Green Life-nya berjalan sekitar 6 sampai 7 tahun gitu. Nah, base saya di sana, itulah pintu saya pertama untuk masuk ke dunia HR. Setelah lulus dari sana, kemudian barulah di tahun 2013 saya mulai mempelajari mengenai organization development ketika dapat kerja di Tangerang. Malang melintang di Tangerang dan Jakarta, pernah di Sinarmas juga di APP selama sekitar 4 tahun, kemudian terakhir selama 3 tahun terakhir ini saya ada di perusahaan telekomunikasi begitu. Pernah di Solusi Tunas Pratama sebentar, kemudian alhamdulillah dapat di PT Bali Tower Indo Sentra Tbk begitu. Itu sedikit. Sekali lagi ini sharing aja ya, Bu Alin. Ini sharing ya. Iya dong. Mengenai perspektif saya dan apa yang sudah kami coba terapkan mengenai kompetensi based HR management di Bali Tower begitu. Kami memang masih sangat pemula sebenarnya untuk penerapan kompetensi based HR ini. Nanti coba perspektif saya mohon dibenarkan kalau ada yang salah, Bu Alin. Sama-sama. Semua murid, semua guru di sini kan. Pak Edi mungkin tolong dibenarkan nanti kalau seandainya ada yang salah. Oke, baik. Ya. Oke, judulnya mengupas kompetensi based human resource. Nah, ini kompetensi definition saya ambil pengertian dari Spencer, kemudian dari Hock, di mana dari beberapa pengertian tersebut untuk manajemen kami, saya mencoba untuk menyederhanakan pengertian tersebut
sehingga bisa diterima ya oleh manajemen kami dengan pengertian seperti di bawah ini, merupakan gabungan antara pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan tingkah laku atau attitude yang diperlukan oleh karyawan untuk menyelesaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Begitu. Ini sumbernya dari Kamus Kompetensi Bali Tower. Kami mencoba untuk menyederhanakan karena memang karakter perusahaan kami memang karakter project ya, karakter project. Jadi setiap day to day, kemudian dari week to week, dari bulan ke bulan kami selalu dikejar dengan target begitu. Nah ini lumayan berhasil begitu untuk pengajuan pertama. Nanti akan coba saya paparkan sedikit mengenai kamus kompetensi kami. Kemudian sedikit pembahasan di sini mengenai karakteristik kompetensi yang ada, yang sudah coba saya pahami, adanya motives, traits, self-concept, knowledge, dan skill, di mana biasanya untuk knowledge dan skill itu adalah dua karakteristik yang memang sudah terlihat di karyawan kami di Bali Tower. Nah, kami mencoba untuk mengidentifikasi 3 karakteristik di atas, yaitu motives, traits, and self-concept, di mana karakteristik ini kami mencoba untuk membuat measurement sendiri dan kemudian mencoba mengadaptasi measurement tersebut ke performance management system kami begitu. Sebenarnya caranya sangat simpel sekali, yaitu dengan pencatatan begitu. Pencatatan atau historical ya dari dari behavior atau attitude dari karyawan. Yang biasanya kami hanya ketika performance management system kami hanya mengukur KPI saja, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif ya. Mulai tahun 2020 ini alhamdulillah kita sudah coba implementasi untuk penilaian soft skill gitu. Dan soft skill ada sekitar, kalau nggak salah ada 9 soft skill dari kami yang dinilai, di mana kompetensinya itu sudah ada measurement-nya dan juga sudah ada behavior-nya di setiap levelnya begitu. Nah, ini di iceberg model dari Spencer. Ini tadi yang sudah kita jelaskan, di mana untuk hak kompetensi biasanya lebih mudah diamati ya. Kemudian penting untuk berhasil, tetapi not enough ya. Kalau kita bicara mengenai feature begitu. Ini PR kami karena memang ya HR selalu ditanya kalau seandainya ada yang resign, kemudian ada yang pensiun, gimana persiapan HR untuk menyiapkan suksesornya begitu. Nah, dari pintu inilah biasanya kami mencoba untuk mempropose, kami punya ide tentang kompetensi based HR management begitu. Kemudian dari soft kompetensi ini lebih sulit diamati dan butuh waktu lama untuk dikembangkan. Kemudian ini merupakan karakter mendasar yang penting untuk keberhasilan. Nah, contohnya adalah integritas, detail oriented, dan customer service oriented. Nah, beberapa dari soft kompetensi yang kami rumuskan memang kami adaptasi langsung dari kamus kompetensi DDI dan kamus kompetensi Spencer begitu. Kami adaptasi langsung dari sana. Kemudian juga mungkin ya pengalaman dari atasan saya sebelumnya di Petrosi, sehingga kita punya cukup referensi untuk meyakinkan manajemen untuk menerima bahwasanya inilah standar kompetensi yang bisa kita pakai begitu. Kemudian bagaimana linking proses menuju kompetensi ini kepada organizational strategy. Nah, saya pakai ini dari salah satu buku referensi kami ya, yang sebenarnya kami dapatkan dari informasi dari slide-nya Pak Pungki Purnadi begitu. Nah, ini Agree Organization Mission, alhamdulillah kami sudah punya specific organization strategy, di mana annual kita di HR yang tadinya selalu tidak terlalu involved di budget meeting, annual budget meeting kita, sekarang kita sudah involved di sana gitu. Kita dimintai pendapat banyak hal, terutama untuk budget manpower planning
yang ya kita di Bali Tower itu ada karyawan cukup banyak Bu Walin, ada sekitar 1.800 orang begitu. Nah makanya cukup hektik ya ketika saya berada di sana. Kita mencoba untuk bicara strategik gitu, tetapi urusan day to day administration itu luar biasa banyak gitu, karena begitu banyaknya urusan administratif yang harus kami selesaikan begitu. Sedangkan tim saya sendiri begitu di POD, People Organization Development, itu baru tahun 2020 di launch begitu. Itu hanya 1 orang di OD dan 1 orang di training begitu. Nah, jadi cukup cukup challenging ya bagi saya gitu di POD. Tapi it's okay begitu, it's okay. Memang sebagian kita sudah mencoba untuk menawarkan konsultan ya. Gimana caranya supaya kita bisa invite konsultan untuk rumuskan kompetensi kita begitu. Cuman ya mungkin proses persuasi kami yang belum, atau proses komunikasi kami yang mungkin belum terlalu bagus begitu sehingga belum Oke, kemudian design organization to deliver strategy, kemudian keluarlah specify competencies dan technical skills required. Ya. Contohnya kalau kami di perusahaan telco di tahun 2020 kemarin kita mencoba untuk mulai membuka salah satu bisnis kami, yakninya bisnis data center, begitu. Nah, sehingga untuk bisnis data center ini sekaligus kita juga kemarin mengambil audit ISO 27001 ya. Kita memang harus merumuskan soft skills dan technical skills yang diperlukan untuk para karyawan data center gitu. Nah, ujungnya kemarin kita ya untuk menstandarisasi dan mensimpelkan standar karyawan itu, kita mengikutkan salah seorang karyawan kita untuk certified data center professional gitu. Ya, cara gampang untuk salah satunya menstandarkan karyawan kami. Kemudian design and operate assessment procedures to determine whether people have the attribute ya. Jadi ini yang sebenarnya masih agak bagi kami masih agak membingungkan ya. Ini mungkin bisa sharing nanti mengenai assessment antara kompetensi requirement yang kami rumuskan dan dengan actual kompetensi yang karyawan kami punya begitu. Nah, sebenarnya ada 2 pilihan ya, kami punya model assessment dari dari tim kami di recruitment and assessment begitu. Kemudian dari yang saya pelajari metode assessment-nya salah satunya adalah ya dengan bertanya langsung kepada user yang bersangkutan begitu. Apakah dari sisi kompetensi sang karyawan sudah memenuhi atau belum begitu. Tentunya kami dasarnya dari KPI ya, dari KPI. Kalau KPI-nya memang achieve begitu, kita berasumsi bahwasanya karyawan ini memang kompeten begitu. Tapi kalau seandainya KPI-nya nggak achieve, nah kita akan bertanya kepada usernya masing-masing. Kemudian design and operate development and training system, nah ini sedang kita jalankan. Dan kemudian career path planning and succession planning, nah ini juga sedang kita rencanakan. Ini kompetensi model, di mana sepengetahuan saya dan sepengertian saya ini kompetensi model ini nantinya akan link ke seluruh job dari HR begitu. Dimana untuk yang konteks di sini ya, saya megang performance management, kita sudah masukkan beberapa penilaian kompetensi. Kita juga sudah mulai untuk create succession planning kita begitu, dan kita juga mulai merumuskan annual plan training karyawan based on kompetensi yang sudah kita kumpulkan via job description yang sudah kita kumpulkan. Jadi metodenya seperti itu, Bu Aling dan teman-teman semuanya. Jadi karena saking banyaknya karyawan ya 1.800 begitu, jadi kita pakai cara yang cukup simple, yakninya kita bikin format job desk
di format tersebut ada job specification yang dimana di sana ada knowledge, skill, dan attitude yang harus diisi. Begitu. Hasilnya memang tidak maksimal gitu, karena memang standarnya belum bagus. Tapi kemudian kita mencoba untuk membackup semua itu dengan melakukan validasi langsung kepada head of departemennya masing-masing. Gitu. Sehingga kita sudah mendapatkan list kompetensi, soft, technical, dan kemudian attitude yang dibutuhkan oleh para karyawan departemen tersebut di semua level. Begitu. Nanti saya coba show kalau sempat ya. Kemudian ya ini role of kompetensi, kira-kira fungsi dari kompetensi modeling nantinya yang bisa kita manfaatkan, begitu. Ya hampir semua job HR itu bisa disupport oleh keberadaan kompetensi, ya. Ada job analysis and evaluation, kemudian deployments, kemudian training and development, performance management, ya. Mindset saya masih mengatakan bahwasannya ya kompetensi memang sangat kita butuhkan, tapi memang butuh effort yang lumayan gitu untuk mengumpulkan kompetensi ini dengan kondisi yang sedang kami hadapi sekarang. Gitu. Oke, nah ini approach untuk develop kompetensi model. Ya, kita sudah memakai nomor 1 dan nomor 3. Ya. Untuk core kompetensi model kita sudah ajukan kepada manajemen, di mana di sini bisa kita lihat ya karakteristiknya adalah one size fits model. Ya. Artinya apa? Artinya itu bisa apply ya to all levels dan job begitu. Nah, kita sudah rumuskan ini. Kemudian beberapa advantage dan disadvantage-nya, salah satunya disadvantage-nya yang memang kita rasakan adalah not specific to particular job gitu. Ini kita rasakan memang karena memang tidak semua core kompetensi itu bisa menggambarkan spesifik job yang ada di setiap departemen kami begitu. Ini alhamdulillah sudah kita laksanakan begitu. Sudah keluar kamus kompetensinya, kamus kompetensi inti, perilaku, dan kamus kompetensi inti yang teknis begitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga job role kompetensi model ya. Jadi ini base-nya kita dari dari job desk yang kita minta dari setiap user untuk diisi dan dikumpulkan ya. Tentunya formatnya kita buat lebih simple ya untuk dipahami oleh teman-teman user. Gitu. Nah ini job kompetensi saya ambil juga dari slide-nya Pak Pungki. Ini menjelaskan ada hard kompetensi untuk skills dan knowledge, dan soft kompetensi untuk attributes. Kemudian bagaimana dia berimplikasi terhadap organizational performance. Dengan adanya standar kompetensi ini, ya, kita berharap bahwasanya kita memiliki kontribusi gitu untuk minimal untuk untuk mengetahui dan memberikan alternatif bahwasanya kenapa sih sang karyawan ini tidak bisa deliver dia punya pekerjaan begitu. Nah, salah satunya adalah karena mungkin kompetensinya tidak standar atau kompetensinya tidak meet dengan requirement kompetensi di posisi tersebut gitu. Nah, ini salah satu masukan kita ke manajemen. Kemudian ini contoh 45 personal kompetensi framework di sini ya. Kemudian ini performance rating skill-nya, salah satu contohnya dari kami memang memakai rating skill-nya agak berbeda ya dari yang biasa saya lihat di yang biasa diterapkan begitu. Nanti saya akan coba show dan mohon nanti diberikan masukan ya. Kemudian phase in developing competency model. Nah ini salah satu yang penting sekali menurut saya, ya, di mana ada beberapa hal yang sudah pernah kami lakukan dan ada beberapa hal yang blunder begitu ya, tidak kami lakukan. Yang blunder itu di nomor 1, ya. Di nomor 1 gitu. Nah, saya bikin konsep, saya bikin rumusan kompetensi begitu, tapi di awal perumusan tersebut kita tidak mengajak manajemen untuk involve di perumusan tersebut gitu. Sehingga ketika semua perumusan itu sudah ada begitu, ada penolakan begitu. Ada penolakan dari manajemen begitu.
sehingga hal ini berpengaruh terhadap apa yang sudah saya susun gitu ya, walaupun proses penyusunannya tidak gampang gitu untuk kompetensi ini gitu. Nah ini mungkin management awareness on the importance of competency based model and system ini harus saya sendiri pahami, dan mungkin teman-teman yang ingin mendevelop kompetensi model ya, ini benar-benar harus di awal ya, harus dijelaskan apa itu kompetensi, kemudian outputnya nanti apa, kemudian apa advantage-nya bagi organisasi gitu, dari sisi people apa begitu. Biasanya manajemen kalau dari sisi kami, mereka akan selalu bertanya bahwasanya HR bisa apa yang bisa HR lakukan kalau seandainya ada di antara karyawan yang pensiun misalnya, atau ada yang resign. Itu beberapa kali terjadi. Bahkan ada yang mohon maaf, ada yang meninggal begitu. Dan yang meninggal itu adalah posisi inti, posisi core begitu. Yang kalau seandainya tidak ada orang yang kompeten di posisi tersebut, itu business disruption-nya sangat tinggi. Itu head of operation kami yang kemarin meninggal begitu. Nah, ini sampai sekarang pun sebenarnya masih menjadi pertanyaan, dan ketika itu memang kami di HR belum siap ya untuk mengajukan begitu ya, mengajukan mengenai ini gitu, tapi it's okay, tidak masalah gitu. Ini jadi pelajaran bagi kami, dan kami semakin yakin dan semakin semangat ya. Kita akan mulai membenahi, kita punya HR basic di perusahaan kami begitu. Ini sedang berjalan. Kemudian create task force, ini juga kemarin kurang maksimal ya, karena memang dari sisi POD saja. Sedangkan dari sisi departemen lain sifatnya bukan task force yang disepakati dengan komitmen, tapi hanya sebagai sarana koordinasi saja begitu. Kemudian designing, piloting, nah ini juga cukup penting begitu. Mungkin bisa difokuskan di satu bisnis unit, atau kalau bisnis unitnya terlalu gede seperti di kami, satu bisnis unit bisa ratusan orang, itu bisa diperkecil lagi menjadi pilotingnya di satu departemen. Ini sudah kami lakukan. Kami mencoba untuk mendefinisikan kompetensi secara detail di salah satu departemen kami, artinya planning and engineering. Gitu. Kemudian dia dengan kompetensi ya, rumusannya sudah keluar begitu. Kemudian lakukan kembali validasi ya kepada user dan juga kepada manajemen, kira-kira rumusan kompetensi ini sudah sesuai, karena memang manajemen punya pandangan yang mungkin berbeda dengan kita begitu, terutama untuk sisi feature-nya ya, untuk kedepannya seperti apa. Kemudian implementasi dan kemudian continuous improvement dikendalikan, di-upgrade terus, dan kemudian disarankan kembali untuk perbaikannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Alin dan teman-teman. Ya, terima kasih banyak Pak Hasnul, makasih banyak. Oke. Sedikit Bu Alin, sedikit saja. Ini yang sudah coba kami bikin ini kamusnya. Formatnya seperti ini, sudah ada kamus kompetensinya. Nah ini contohnya untuk kamus kompetensi inti, teknis, salah satunya adalah pengetahuan produk dan proses bisnis telekomunikasi. Karena kita Bali gitu, sehingga saya menulisnya di sini key action, harusnya key behavior ya, karena kita bicara kompetensi itu behavior, jadi key action karena salah satu value kita itu behavior, jadi saya harus tulisan di sini key action gitu. Ini ini profisiensinya, level kompetensinya seperti ini begitu. Ini yang sudah kita rumuskan. Mohon nanti teman-teman yang sudah memiliki best practice sendiri mohon di-share ya nanti ya. Nah ini sampel spesifikasi jabatan, sangat simpel sekali, dan kemudian dari sampel spesifikasi jabatan ini bagian format dari job desk melalui proses job analysis kami, kemudian kami perkuat lagi dengan proses validasi langsung ke departemen masing-masing, dan didapatlah kompetensi yang cukup detail untuk dari sisi teknikal. Ya, nah ini contoh collectingnya, knowledge skill attitude, kemudian ini sampel kompetensi based performance management system yang sudah kami jalankan begitu. Tahun ini sudah mulai, tahun 2020. Dan kemudian kita juga untuk program promosi karyawan, kita juga sudah implementasi untuk 360 degree feedback gitu, dengan sampel kompetensi yang sama dengan performance management system yang kita pakai. Oke, begitu.
Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, kita hold dulu ya tanya jawabnya. Nanti kita abis ini ada sedikit paparan lagi. Kemudian kita akan ke breakout room untuk mengambil insight. Baru kita buka sesi tanya jawab. Saya izin share screen ya. Boleh di stop share dulu, Mas Hasnul? Iya, sebentar. Oke. Oke, saya yakin teman-teman di sini banyak yang udah pengen nanya, banyak yang pengen sharing tentang case study di organisasi masing-masing. Nah, berhubung kemarin itu kaitannya apa sih bedanya performance based sama sama competency based human resource? Saya pengen sharing sedikit karena kebetulan saya dibesarkan di sebuah company yang sebelumnya. Jadi gini. Competency based human resource itu diperkenalkan sama Pak David McClellan. Nah, saya tuh dulu besarnya sebagai orang HR di sebuah konsultan pemilik McClellan Center. Jadi dia yang punya McClellan Center-nya. Jadi memang banyak practices di tempat kami dulu mengacu kepada kompetensi yang didesain oleh David McClellan. Termasuk diantaranya adalah kamus Spencer itu sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini, masih tahu nggak ini siapa aja? Boleh loh diketik di chat. Ada yang tahu nggak ini siapa aja? Anak lama pasti tahu. Kiri saya tahu, kanan saya tahu. Boleh diketik nih. Mereka siapa sih? Tuh, ini siapa? Udah Zul udah senyum kayak eranya banget dah. Ozzy Osbourne, Kang Freddy, Mick Jagger, siapa lagi? Kalau teman-teman lihat, ada ribuan seniman, ribuan penyanyi, ribuan musisi. Berapa sih yang jadi legend? Berapa orang yang jadi legend? Berapa orang yang benar-benar ada di kepala kita? Nggak banyak kan? Apa sih yang membedakan seseorang itu begitu menonjol dibandingkan yang lain? Gitu. Kenapa di sini nggak ada gambar Ian Kasela misalnya? Sama-sama main musik loh dia, ya kan? Atau Babang Tampan, Andika Kangen Band gitu, nggak ada di sini gitu. Atau yang kelas dunia tapi belum ada di sini misalnya adalah Justin Bieber misalnya, dia belum legend, gitu. Atau BTS gitu, dia belum legend, belum di situ. Tapi apa yang bikin ada orang-orang jadi legend, ada juga yang ya udah dilupain aja karena pembicara nggak ngefans sama mereka. Apa sih nih? Ini. Oke. Nah, jadi awal mulanya, makanya ketika kita mendikotomikan kompetensi dengan performance, saya mau mencoba mendudukan lagi gitu ya. Kompetensi based human resource ini lahir dari pengamatan terhadap sejumlah orang, kok ada sih yang jadi top performers, kok ada sih yang jadi legend, kenapa sih ada orang-orang yang bekerja lebih efektif dari yang lain, kenapa ada orang-orang yang punya different approach dari yang lain sehingga mereka bisa perform better dari yang lain. Apa yang membedakan si orang-orang ini? Apa yang bikin Mick Jagger beda dibandingin yang lain? Apa yang bikin Freddie Mercury beda dibanding lain? What unique characteristic do they have? Karakteristik itulah yang disimpulkan sebagai kompetensi. Nah, elemen of kompetensi tadi udah diulas ya sama Mas Hasnul, saya nggak akan ngulang. Tapi intinya, elemen of kompetensi ada yang di atas sama ada yang di bawah. Skill dan knowledge, di bawahnya adalah yang lebih behavioral. Yang atas kayak Mas Hasnul bilang tadi, important tapi nggak cukup. Yang bawah itu important dan underlying karakteristik for success. Contohnya gini, ada dua orang manajer A sama manajer B. Sama-sama expert di technical yang sama. Sama-sama punya experience 20 tahun. Tapi beda nih underlying-nya. Yang satu memandang dirinya, saya tuh leader, saya tuh facilitator, I'm a trainer. Terus dia juga punya self-image-nya, sensitive to others' need, dan dia punya motifnya itu ingin membuat impact dan influence sama orang lain. Sementara si manajer A, dia lebih memandang dirinya sebagai expert, dan dia memberikan contoh pada orang lain, kemudian dia punya self-image, I am great gitu ya, saya problem solver, dan dia itu motifnya adalah untuk achieving target. Sama loh ini
technical kompetensinya, experience-nya sama, tapi dia akan menampilkan behavior yang berbeda kan. Behaviornya sama-sama baik, tapi mungkin cocok di suatu tempat, tidak cocok di tempat lain. Sehingga dia bisa perform di satu tempat, dan dia nggak bisa perform di tempat lain. Akan sangat tergantung kepada value dan culture yang ada di organisasi tersebut. Oleh karena itu nanti kita akan lihat ke belakang bahwa core kompetensi itu akan sangat dipengaruhi oleh value sebuah company. Gitu. Nah ini, jadi ini adalah hasil penelitiannya bahwa kompetensi-kompetensi yang dimiliki, kalau orang tadi punya dengan keterampilan teknikal yang sama, tapi punya behavioral kompetensi yang lebih mumpuni, lebih cocok dengan karakteristik pekerjaannya, dengan karakteristik company-nya. Misalnya gini, sama-sama lulusan sarjana matematika, sama-sama pengalaman 15 tahun, tapi yang satu lebih suka mendengarkan orang lain, maka dia barangkali lebih cocok untuk di area customer service misalnya kayak gitu, ketimbang orang yang emang dia nggak suka dengerin orang lain, dia lebih suka ngomong gitu. Mungkin yang si orang yang punya kompetensi listening itu dia akan lebih cocok di area customer service, kurang lebih kayak gitu. Nah ini adalah beberapa variansinya. Kalau di low complexity job itu nggak terlalu banyak variasinya, tapi moderate complexity job udah mulai naik, dan di high complexity job itu bisa 48% loh bedanya. Dan leadership itu adalah high complexity job. Bahkan di sales position itu kompetensi orang itu bisa terlihat 48-120% bedanya. Misalnya sama-sama orang lulusan marketing dari UI misalnya gitu ya, dari manajemen UI, habis gitu pengalamannya sama-sama 7 tahun let's say, tapi yang satu memang punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, kemampuan untuk mendengarkan, membaca kebutuhan orang lain, maka dia salesnya bisa lebih bagus. Nah itu asal muasalnya si kompetensi ini. Makanya kompetensi dan performance sebenarnya nggak bisa benar-benar dipisahkan antara kompetensi based human resource dengan performance based human resource. Nanti akan kita lihat di belakang, fokusnya aja yang beda. Bahwa kompetensi ini ujungnya supaya mereka bisa perform juga gitu. Nah ini kompetensi based human resource agak mirip tadi sama yang disampaikan sama Mas Hasnul, bahwa di dalam organisasi itu pasti ada visi misi, ada value, ada strategi. Nah, ketika kita turun jadi organization design, organisasi itu kita bisa belah jadi dua nih. Yang sebelah kiri itu adalah sisi kotak-kotaknya. Yang sebelah kanan adalah soul-nya, orang-orangnya. Gitu. Jadi di sini ada habis organisasinya didesain, job design-nya kayak gimana, kemudian interrelation of job-nya seperti apa, biasanya digambarkan dalam Raci Matrix, habis gitu job weight-nya dilakukan melalui job evaluation, itu berapa besar job weight-nya. Kemudian kalau dari sisi orangnya, kita butuh orang yang karakteristiknya secara teknikal harus kayak gimana, secara behavioral harus kayak gimana, leadership-nya harus seperti apa, dan seterusnya. Perkawinan ini semua, itulah yang menjadi basis dari kompetensi based human resource. Jadi ini, yang di tengah ini adalah sistem human resource management yang berbasis kompetensi, gitu. Jadi nanti kalau misalnya berbasis kepada performance, tengahnya juga sama, tapi basisnya ke performance. Tapi, sekali lagi tapinya, ini ujungnya adalah untuk menciptakan company performance. Nanti teman-teman akan lihat, apa sih bedanya kompetensi sama performance yang paling signifikan. Kalau kompetensi itu kan sekali kita bisa naik sepeda, itu kita nggak akan lupa. Itu kompetensi kan? Sekali kita bisa berenang, ya kita bisa berenang. Sekali kita bisa nyetir, ya kita bisa nyetir. Sangat susah untuk hilang kompetensi-kompetensi tersebut. Sekali teman-teman bisa memimpin orang, ya itu nggak akan tiba-tiba hilang. Tapi kalau performance, itu naik turun kan. Saya lagi bete, performance saya jelek gitu. Atau misalnya lagi ada kemalangan gitu, ada orang yang baru bercerai misalnya dengan pasangannya, dia bisa jadi down dan performance-nya buruk gitu loh di satu area tertentu, atau mungkin sangat dipengaruhi oleh situasi medan yang dia, misalnya medan penjualannya yang customer type-nya itu akan sangat dipengaruhi seperti itu. Jadi bedanya kompetensi sama performance itu. Nah, kompetensi base itu berbasis kepada sesuatu yang menetap di dalam diri kita, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini adalah contoh kompetensi itu apa aja, tadi udah dijelasin. Ini adalah contoh-contoh generiknya. Gitu teman-teman. Jadi saya cuma mau mengembalikan, mendudukkan apa sih kompetensi base, apa sih performance base human resource, gitu sih kurang lebihnya. Oke, saya nggak mau berpanjang lebar. Yuk
kita sesudah mendengarkan penjelasan sedikit dari Mas Hasnul yang tadi udah berbagi cerita, kemudian sedikit penjelasan dari saya, boleh ya kita ngobrol dalam kondisi saat ini, dengan kondisi VUCA, dengan kompleksiti yang kita hadapi, dengan segala bombardir framework baru, ada employee experience, employee value proposition, ada macam-macam ya di dalam HR itu. Sebenarnya dengan apa yang kita dapatkan dari hari ini, menurut teman-teman nih, seberapa relevan sih kompetensi based human resource dalam konteks hari ini? Boleh ya, sebelum kita tanya jawab dan diskusi lebih lanjut, kita breakout room masing-masing berempat untuk mendiskusikan di dalam kelompok kecilnya. Gitu. Nah, itu udah ada, nanti silakan insight-nya ditaruh di AHA slide yang udah ada di linknya Mbak Hanin nih, yang udah ada di chat room. Mbak Hanin boleh minta tolong dibagi ke breakout room masing-masing 4 orang. Kita breakout 4 menit dengan penjelasan tadi. Kira-kira masih relevan nggak ya CBHRM ini untuk kondisi kita hari ini? Makasih. Oke. Teman udah ngisi belum? Apa sih, masih relevan nggak sih sebenarnya? Baru diskusi aja sih Mbak, belum sempat banyak nih kayaknya ntar. Oke, ini udah ada, masih relevan nggak pengelolaan SDM berbasis kompetensi? Pengelolaan HR berbasiskan direktori kompetensi, soft skill besar skalanya. Sangat relevan sepanjang kompetensi yang dijadikan standar sesuai kebutuhan organisasi. Masih sangat relevan, cuma jenisnya harus dibuat kekinian. Ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh HR. Sebagai SOP atau KSA untuk mencapai performa. Masih relevan karena based on kompetensi. Masih. Berarti ini masih banyak teman-teman yang bilang relevan. Cuma penerapannya katanya salah gitu. Boleh nggak sharing yang penerapannya salah? Siapa nih? Monggo. Boleh di Saya Bu Alin. share dulu. Ya, ini lu lagi. Ya, silakan. Udah tadi diskusi udah Mbak Revi juga gitu. Mbak Anin boleh di-close aja Mbak Anin. Sebenarnya kompetensi itu seperti yang Bolin bilang gitu ya, Telin bilang bahwa ini kan supaya ketika orang itu sudah belajar hal tertentu dia akan menetap ilmunya dalam dirinya. Tapi seringkali kalau saya perhatikan trennya ke sini karena semua apa-apa pasti pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi berbasis kompetensi, semua tuh kompetensi jadi kayak booming syariah gitu ya pada zaman sebelumnya gitu. Syariah semua serba syariah. Nah, akhirnya kalau saya lihat jadi semakin kayak anak sekolah gitu loh. Jadi ketika orang itu untuk menduduki suatu posisi, ya bisa nggak bisa, pokoknya kompetensi harus gitu. Nah, penilaian itu jadi subjektif jatuhnya. Jadi user-user itu yang penting ini karena bagus anaknya, yaudah kadang dibagusin. Jadi atau nggak orang yang sebenarnya nggak capable untuk hal itu, akhirnya jadi dibilang ya udah kamu pokoknya gimana caranya harus masuk gitu. Mau training mau kayak gimana, mau jungkir balik, mau pokoknya harus sampai di posisi itu. Nah, sedangkan kan mungkin nggak semua orang suka nyetir gitu ya, mungkin nggak semua orang suka berenang, nggak semua orang suka main voli atau basket. Jadi kan itu kan pilihan basisnya. Ya, makanya ini penyalahgunaan ini yang sering ditemuin sih kali ini. Jadi kompetensi udah kayak narkoba, sering salah gunakan ya Mas. Iya. Oke, ada teman-teman lain yang mau share, silakan. Siapa lagi nih yang mau share? Bu Elin, ya. Minta pendapatnya Bu Elin nih, di dalam 9box itu kan ada di yang kolom hybro ya Bu ya. Kalau di sana itu kan performanya tinggi tapi low kompetensi, dan itu bagi perusahaan mungkin lebih menguntungkan karena bayarannya akan lebih murah gitu. Nah ini gimana nih Bu? Gimana nih? Yang salah nih. Apakah itu adalah sebuah pandangan yang baik untuk efisiensi? Silakan, Bang Charlie kali. Biasanya begitu kan Bu. Bang Charlie udah senyum-senyum aja, kayaknya senasib Bang. Gimana Bang? Pak, ini mungkin gini. Kadang-kadang kalau menggunakan 9box tersebut dan
organisasi memilih people yang high performernya tapi kompetensinya masih di bawah, mungkin lebih ke arah dengan tantangan di masa depan kali ya. Karena terkadang ketika organisasi itu berubah strategi, terkadang yang kompetensinya masih cukup rendah tersebut tidak cukup bisa beradaptasi. Contohnya gini, ada seorang sales yang jago jualan properti. Lalu dari segi kompetensinya di bidang properti tersebut dia cukup oke, karena dia top performer. Tapi ketika di switch ke jualan mobil, dia mengatakan, aku nggak mungkin bisa jualan mobil. Jadi dia nggak menyadari bahwa kompetensinya itu di sales kompetensinya itu dia harus bisa melakukan. Itu kan bagaimana caranya dia menerjemahkan strateginya untuk produk yang berbeda. Nah terkadang gitu kejebak dengan karena dia perform di satu hal, dia hanya pengen itu aja. Ketika bicara di masa depan, contohnya gini, ada lagi kasusnya mungkin lebih ke arah ketika dipromote. Dia sudah achieve as a performer, tapi ketika kita challenge untuk dia menjadi leader, dia nggak mau tuh mengisi area atau menambah kompetensinya di leadership. Nah, apa yang terjadi? Dia selalu menjadi, bisa dikatakan, spesialis. Bahkan mungkin ada beberapa organisasi mengatakan, ya udah dia spesialis banget, jadi bikin deh super spesialis, sampai ada senior spesialis, lalu ada VP spesialis. In the end, itu kendala juga ketika kita dari segi organisasi kesulitan juga kalau misalkan satu sisi dia pengen promo, tapi dia nggak mau mengisi kompetensinya, jadinya mentok juga. Jadi ya udah levelnya sama, cuma main di bonus aja dia, nggak perlu promosi, nggak bisa kita promosiin karena kalau kamu selalu ngedevelop tim lo nggak mau, ya susah juga kan. Jadi mungkin itu ide dari saya atau pendapat dari saya. Ya, benar-benar. Luar biasa, Bang Charlie. Ini balik lagi loh ke diskusi kita yang mengembalikan performance management pada kitanya 2 minggu lalu ya. Performance orang itu kan seberapa banyak sih dipengaruhi oleh individu? Ternyata nggak terlalu banyak kan. Banyakan windfall-nya, banyakan dari produk, banyakan dari yang lain. Jadi kalau misalnya kita perform best, walaupun kompetensi kita rendah, jangan-jangan itu lebih banyak windfall-nya. Jangan-jangan produknya aja bagus. Nenek-nenek jualan juga bisa gitu, misal gitu ya. Geng Telkomsel mana? Telkomsel kan kayak merem jual gitu ya kan. Gitu. Tapi itu dari sudut pandang saya, artinya benar banget Bang Charlie. Ntar kalau orangnya nggak ditingkatkan kompetensinya, ya dia nggak akan bisa kemana-mana sih gitu kan, mentok aja gitu di situ. Akhirnya HR yang repot ya tadi bikinin super spesialis, sangat super spesialis sekali kayak gitu kan. Oke, gimana teman-teman yang lain? Silakan dilemparkan lagi ide-ide liarnya karena di sini tempatnya kita punya ide liar nih. Ya, Mbak Alin, aku boleh ini nggak? Boleh dong. Boleh. Menarik juga sih tadi diskusinya yang masalah tadi kompetensi, dan memang kompetensi itu akan dipengaruhi oleh karakteristik individu ya. Gimana sih karena kan kadang kita harus melihat juga nih understanding people gitu kan, karena dengan kalau misalnya kita punya attitude test gitu kan, karena mungkin kalau misalnya kita juga salah menempatkan orang itu kan juga menjadi problem gitu kan. Sebenarnya dia punya skill di sales gitu kan, tapi ketika dia seorang sales yang mungkin sifatnya lebih ke arah orangnya detail tapi terus disuruh memimpin orang, itu kan juga nggak pas jadinya kan. Itu juga bisa jadi sedikit banyak pengaruhnya juga gede sih sebenarnya untuk yang tadi seperti Bang Charlie sampaikan sih. Itu sih. Dan kalau misalnya juga di era sekarang kayaknya untuk kita menerapkan fully kompetensi base itu juga agak sedikit tricky sih, dengan misalnya produknya berubah-berubah gitu kan, apalagi kalau di teknologi atau di IT itu kan berubah-berubah dalam waktu yang singkat dan cepat, itu kan organisasinya juga mau tidak mau juga harus mengikuti gitu, nggak bisa juga langsung kita rigid yang tadi di awal disampaikan sih. Gitu sih Mbak menurut saya. Ya, benar Mas Tri. Ada lagi nggak yang punya pandangan berbeda? Silakan. Oh iya, Mas Rifki Resen, silakan Mas. Iya, ini tadi nyambung dari diskusi-diskusi yang tadi. Sebenarnya dilematis juga ya, karena orang kan pada dasarnya pasti ingin ada kenaikan pendapatan gitu ya, kenaikan upah gitu. Nah, tapi untuk naik upah dia harus salah satu caranya adalah dia harus promosi gitu. Dan untuk promosi dia harus naikin kompetensi gitu kan. Nah, itu kan jadi ada dilema juga tuh di situ buat orang-orang ya.
untuk bisa naikin upah dia harus promosi, untuk promosi dia harus naikin kompetensi. Sementara dia nggak mau nih, kan orang biasanya tadi kan contoh Bang Charlie, dia nggak mau naik kompetensi tapi mau naik upahnya aja gitu. Nah itu dia tuh dilematis itu. Jadinya kadang ya mungkin akan memunculkan situasi yang tadi yang Mas Rio sampaikan tuh, ya udah dipaksain aja deh naik gitu kan. Nah akhirnya dia stres sendiri kan. Gimana tuh kira-kira? Ini lagi stres kayaknya. Curhat, semi curhat. Boleh lah yang lagi punya beban pikiran yang sama, silakan. Gimana? Ada insight? Kalau tadi ngobrolin tentang yang bahwa kompetensi dengan kecepatan teknologi sekarang gitu ya, kecepatan produk agility lah saat ini, kompetensi juga jadinya kita mau nge-pack harus bisa ABCD juga jangan-jangan 2-3 tahun lagi berubah gitu kan. Obsolete gitu kompetensi yang sekarang. Nah, kalau dari teman-teman gimana? Kalau ini saya sharing sedikit dulu pengalaman. Saya dulu suka rekrut junior consultant gitu ya. Saya grooming mereka. Jadi saya cuma kasih sekitar 3 aja kompetensi. Satu adalah analytical and conceptual thinking. Yang kedua achievement. Yang ketiga information seeking. Udah kelar. Mau dikasih persoalan apapun, mereka akan belajar gitu loh. Jadi mereka akan belajar yang baru dan achievement drive-nya itu bikin mereka nggak mau kalah gitu sih. Saya jadinya ngegas di situ aja. Kalau saya syaratkan bisa job evaluation, bisa remunerasi, itu nanti juga obsolete gitu kan. Bisa ini, bisa itu. Nah, saya nggak tahu kalau di industri lain gimana. Ngomong kok. Jadi saya balik ke very core kompetensnya banget dari seorang konsultan misalnya harus kayak gimana. Nah, apakah dari engineer bisa digituin, dari legal misalnya, dari finance. Boleh dong dapat ininya, advice-nya. Rifki raise hand lagi atau belum diturunin dari yang tadi? Raise hand lagi. Oh iya, silakan. Ya mungkin kalau tadi kan kita bicara kompetensi yang obsolete itu rasanya kompetensi teknis ya. Kalau kompetensi teknis itu benar, itu akan obsolete dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi itu akan jadi obsolete gitu ya. Tapi ada kompetensi-kompetensi yang mendasar yang mungkin nggak akan obsolete gitu ya. Kayak tadi analytical thinking gitu ya, terus information seeking, kemampuan untuk belajar ya, atau istilahnya learning agility lah yang istilah kekiniannya gitu ya. Nah, justru itu yang kompetensi yang ya, walaupun nggak diminta sama perusahaan, kayaknya itu harus dibangun sendiri gitu ya. Kalau kita mau survive di dunia ini, kalau dari perspektif mencari kerja, gitu. Tapi kalau dari perspektif perusahaan itu juga harus dibangun supaya perusahaannya bisa survive gitu. Karena kalau biar bagaimanapun kalau misalnya mereka nggak punya kemampuan learning agility ya susah ya perusahaannya mau disuruh mau adaptasi ya tadi kayak Bang Charlie bilang nggak mau gitu. Saya nggak mau adaptasi gitu. Iya, benar. Silakan. Pak Edi mungkin ada ini Pak pandangan-pandangan. Pak Edi ini wisdomnya banyak, jadi kita layak bertanya banget sama Pak Edi. Silakan Pak. Terima kasih. Ya kalau masih karena saya juga dunia kompetensi ini kan sebenarnya tidak familiar juga. Cuman dulu pernah involved di dalam dunia kompetensi ini. Jadi kalau saya lihat betul diskusi kita adalah kompetensi itu ya kita perlulah ada kompetensi teknis ya kalau kita lihat dari iceberg itu. Mungkin kita akan masuk dengan kecepatan perubahan yang sekarang ini, kita harus masuk yang lebih dalam. Ya, dalam bentuk kompetensi yang tadi Coach Alin bilang, core-nya apa gitu ya. Jadi mungkin sekarang core-nya sudah agak berbeda. Ya, kalau dulu saya yang pernah satu case dari Royal Shell dulu, bagaimana dia grooming Royal Shell yang Belanda itu bisa dikembangkan. Nah dulu belum musim tuh, belum in tuh kompetensi. Mereka cuman bicaranya waktu itu dimensi. Dia bilang hair. Hair itu adalah dia mencari, yaitu itu based on research juga. Jadi segala based research, terus dia lihat bahwa apa sih similar karakteristiknya ya, similar karakteristik dari orang sukses. Dia menemukan 4 hair. Hair itu hanya yang pertama adalah helicopter view. Jadi orang itu harus bisa helicopter view, cepat. Jadi bisa ngomong sama banker, bisa ngomong sama office boy juga. The same language, bicara productivity misalnya. Tapi dengan banker, dengan
office boys, dia bisa nyaman berbicara link ya. Kemudian analytical tadi. Lalu I-nya imajinasi. Zaman dulu imagination, terus realistis. Nah, dia juga harus realistis. Nah, saya kira itu sederhana, gampang dimiliki oleh para line leader. Jadi sebenarnya isunya tadi dari Mas Hasnul tadi mengatakan bahwa bagaimana kompetensi ini juga menjadi milik si line bisnis di eksekutif, bukan milik HR gitu. Nah itu mungkin kalau karena dari aspek change management kita melihat itu jadi ownership-nya ada, dipakai di sehari-hari gitu. Nah saya percaya dengan Harry itu. Nah mungkin sekarang zamannya VUCA harus ditambah lagi kali. Apa itu? Mungkin learning atau information seeking tadi itu. Nah itu core di situ. Jadi sehingga kita bisa fleksibel. Tadi saya juga dapat dari Pak Mas Charlie ya, Bang Charlie tadi. Bahwa di startup itu mereka lebih ke performance dulu di awal, tidak cari kompetensinya, nanti cari orangnya yang cocok, terus bagaimana speed up growth-nya kan. Nah, mungkin saya kira core itu mungkin kita harus cari core kompetensinya apa. Mungkin itu dari pandangan saya, belajar dari teman-teman tadi dari situ. Ya, makasih Pak Edi. Pak Edi kan punya wisdom yang sangat banyak gitu. Jadi saya senang banget kalau ngobrol sama Bapak. Ya, rambutnya juga sudah meninggalkan dunia hitam kita. Benar-benar Pak, meninggalkan dunia hitam. Ini Mas Rifki resign lagi. Silakan. Sekarang mau nanya. Tadi ini menarik nih statementnya Pak Edi. Karena kan kalau dari statementnya Pak Edi, artinya kompetensi itu adalah sesuatu yang tadi Harry itu adalah wajib untuk dimiliki gitu ya Pak Edi ya. Nah sementara kalau sesuatu yang wajib untuk dimiliki, apakah kita bisa pakai itu sebagai dasar untuk pengukuran performance gitu? Maksudnya kalau itu adalah sesuatu yang wajib, artinya kan kita nggak perlu, apakah kita perlu gitu menentukan orang itu bagus atau jelek karena dia nggak punya kompetensi tersebut, atau malah justru sebenarnya kita hilangkan sama sekali paradigma mengenai menggunakan kompetensi untuk performance, tapi ya yang tugas kita adalah memastikan bahwa orang-orang di dalam itu ya punya kompetensi tersebut gitu. Kita nggak usah ngurusin masalah performance yang dikait-kaitkan dengan kompetensi gitu. Saya cuma pengen pendapat teman-teman aja nih. Gimana teman-teman? Silakan. Saya mulai bingung. Bu Elin, teman-teman sekalian, yang sering saya temuin itu adalah kompetensi ini kebanyakan hanya dipahami oleh kita orang HR, tapi sementara user sendiri itu tidak paham, sehingga ownership mereka terhadap kompetensi itu sendiri jadi rendah. Dan ketika kita akan melakukan suatu penilaian terhadap kompetensi mereka, sering pertanyaan yang sering saya hadapi itu adalah, ya bagaimana saya tahu standar kompetensi segini, saya sendiri nggak paham isi kamusnya ini apa. Yang ngerti kan cuma kalian orang HRD. Saya mau develop tim saya nggak paham apa itu kompetensinya. Behavior standar yang kalian buat kan saya nggak paham. Nah, mungkin yang tadi dibilang oleh Pak Hasnul, yang disampaikan Pak Hasnul itu adalah bagaimana kita memarketingkan kamus kompetensi ini dengan standar-standarnya bisa dipahami oleh pihak user yang sebenarnya yang ownernya itu kan ada di mereka gitu, yang akan pelakunya mereka, bukan di kita. Kita akan yang melakukan penilaian. Itu yang sering saya temuin. Ya. Ini seperti yang Pak Edi bilang tadi, isunya di change management-nya, karena nggak dilibatkan dari awal biasanya. Ketika kita setting core kompetensi, itu wajib harus top manajemen terlibat kan, karena core kompetensi itu DNA-nya organisasi gitu loh ceritanya, dan wajib harus melibatkan top performers. Kenapa? Karena tadi kan kompetensi apa yang membedakan antara average performer sama yang top gitu. Jadi mereka sudah sejak awal ini mau digaungkan tuh mereka udah dilibatin. Justru dari mereka lah kita dapat data-data tentang apa yang seharusnya ada kompetensi. Jadi bukan HR mengarang. Kalau HR mengarang itu pasti nggak diterima sih. Gitu. Jadi emang kita tuh jadi facilitator aja, sebenarnya itu dari mereka. Mas Rio, silakan Mas Rio. Menyambung tadi bahwa memang pengalaman sih bahwa ternyata tuh user itu ketika performance appraisal kita udah kasih kamus kompetensi yang cukup sophisticated gitu ya, udah keren lah, dipajang itu keren banget gitu untuk lihat audit gitu. Tapi kenyataannya memang nggak semua user tuh paham. Saya setuju itu bahwa
Dia cuma ngeliat sebaris 2 baris, oh udah kayak gini, udah anggaplah 3 dari 3, 2,8 dari 3. Jadi akhirnya bisa dilebih-lebihin, bahkan 3,1, yaitu tadi mereka untuk perihal supaya anaknya selamat ketika nanti bonus keluar gitu kan ya, salah satunya itu. Nah, saya juga di dalam sekarang ini manajemen sudah kasih instruksi sih, tolong sederhanakan kompetensi, gunakan untuk setiap statement tuh hanya 1-2 line aja, itu udah maksimal untuk satu kompetensi penjelasan. Nah itu saya nggak tahu tuh mulai dari mana untuk bisa mencari core of the core-nya gitu kan ya, di setiap kompetensi itu supaya gimana orang ketika user baca bahasa universal diterapkan di departemen apapun tuh nyambung, kan sama-sama customer service oriented, tapi mungkin beda kan antara HR service CSO-nya gimana, di operation CSO gimana, technical CSO gimana, kan nggak mungkin tidak semua menggunakan bahasa yang sama dan contoh yang sama. Memang harus kembalikan lagi, benar saya setuju bahwa setiap user, makanya beruntunglah untuk startup mungkin ya, karena untuk perusahaan yang sudah established, biasanya udah given tuh dari entah SR abad keberapa gitu udah ada tuh biasanya, dan kita biasanya ngembangin nggak terlalu banyak untuk kompetensi base ini gitu sih. Makanya ini sekarang lagi dicari gimana caranya supaya ada satu kompetensi pengertiannya itu bisa universal, itu yang masih kami pecahkan dan belum ketemu sampai sekarang sih. Ya, nanti tanya di Ansastro, pecahkan saja biar ramai gitu. Mas Hasnul, ada yang mau ditambahkan nggak, Mas? Iya, ya. Menyambung hasil diskus kami di tadi berempat sebenarnya. Jadi ini bertanya mungkin ya Bu Alin ya. Saya juga mengalami sebenarnya begitu banyak prioritas yang harus kami kejar begitu. Begitu banyak prioritas yang harus kami kejar begitu. Di samping kompetensi yang harus diperbaiki, performance yang mungkin bisa dikatakan ala-ala lah begitu. Mereka menganggap bahwasanya performance itu mungkin belum menggambarkan real mereka punya hasil result begitu. Nah, apalagi kalau seandainya misalnya ada 1 atau 2 orang atau beberapa orang yang tidak puas dengan hasil performance begitu. Nah, dan kemudian juga training begitu. Kami biasanya on demand trainingnya biasanya kami berjalan. Baru tahun ini kita bikin annual plan begitu. Nah, dengan komposisi tim saya yang sangat terbatas begitu ya, dan juga kompetensi yang sangat terbatas begitu. Nah, kita kan harus ambil prioritas pertama dulu, which is itu kalau seandainya kami memprioritaskan pada kompetensi, maka day to day kami punya tanggung jawab itu tidak akan berjalan begitu. Dan saya sudah merasakan bahwasanya untuk effort untuk menggolkan kompetensi ini ternyata tidak mudah gitu, karena memang terkait dengan culture yang diinginkan oleh manajemen begitu. Apalagi kalau seandainya ini mungkin di perusahaan sebelumnya ya, apalagi kalau seandainya dari sisi manajemen itu belum berkomitmen untuk menjadi contoh gitu ya, menjadi teladan untuk kompetensi tersebut. Akhirnya kompetensinya sangat oke sekali, sangat bagus sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rio, luar biasa begitu tampilan kompetensinya gitu, tapi hanya sekedar administratif jadinya gitu. Jadi dokumen yang tidak dipakai di mana-mana begitu. Nah, kesimpulan awal yang bisa saya ambil adalah kita di Bali Tower, kalau untuk konteks Bali Tower sekarang kita mau fokus di perbaikan performance management dulu, karena di tahun 2019 kita cuma punya performance appraisal, Bu Alin, Pak Rifki, Pak Edi, which is itu sebenarnya ya ala-ala lagi gitu. Masa tiba-tiba ada performance appraisal, belum ada performance plan. Nah, di tahun 2020 kita sudah punya performance plan, kita sudah terapkan gitu, sehingga kita sudah bisa monitor sejak awal mereka punya performance begitu. Nah, nanti di tahun 2021 kita akan coba untuk melakukan monitor quarterly begitu, sekali 4 bulan begitu, sehingga kita bisa berkontribusi terhadap terhadap performance yang tidak sesuai standar gitu. Kita bisa ikut involve discuss-nya begitu, nggak tiba-tiba saja di akhir tahun tiba-tiba HR ditanya begitu, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Tapi kita sudah bisa punya semacam early warning system begitu ya. Jadi sistem yang lebih dini begitu, kita bisa mengidentifikasi ini salahnya di mana sebenarnya performance-nya gitu. Based on
result yang mereka deliver begitu. Kalau seandainya kurang begitu, kita akan mencoba untuk berkoordinasi kurangnya di mana. Kalau seandainya kurangnya dari kompetensi begitu, walaupun kita belum punya kompetensi begitu ya, kita akan mencoba case by case begitu. Kompetensi yang Anda punya itu apa begitu, kurangnya di mana begitu. Oke, kita akan mengajukan training begitu. Simpelnya seperti itu gitu. Nah, ini dengan komposisi saya punya tim yang cuma 3 orang, 1 orang ngurusin OD performance dan 1 orang ngurusin training begitu. Nah, ini challenging sekali begitu, bagi saya challenging sekali. Yang mudah-mudahan bisa. Itu prioritas saya sih. Mohon berikan masukan, benar nggak kira-kira gitu. Thank you. Ya, terima kasih Mas Hasno. Panjang sih itu PR-nya ya. Performance dulu, kompetensi dulu, bingung kan? Habis itu reward dulu atau insentif dulu, bonus dulu, apa dulu yang diurusin? Emang benar sih Mas. Bicara reward itu Bu Alin. Bicara reward. Iya, benar. Sebenarnya ini salah satu saya sempat diskusi sama siapa ya? Saya lupa. Sama Mas Rifki kalau nggak salah. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh HR itu adalah system thinking dan complex adaptive system. Karena kita harus bisa melihat masalahnya dengan benar gitu kan ya. Kompetensi membuat orang jadi performance membuat orang memperoleh reward lebih. Terus semuanya numplek jadi satu hari ini. Mana yang harus dikerjain duluan? Kan gitu, Bang Charlie senyum aja. Senyumnya penuh makna, Bang. Jadi kalau misalnya mau nanya apa dulu, nanti kita ngobrol lebih jauh aja Mas. Karena itu pasti harus digali tentang isu-isu yang ada ya Mas ya. Oke, kita udah hampir habis nih waktunya, tinggal 2 menit lagi. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita bahas di grup aja, di grup Telegramnya diramein aja. Kalau masih mau ngeramein di grup WA juga nggak apa-apa. Tapi hopefully kita bisa migrasi semua ke Telegram biar bisa lebih banyak orang ya. Nah, akhirul kata nih, boleh nggak dibuka kameranya semua dari diskusi kita sore hari ini skala 1 sampai 5, 1 itu nggak happy, 5 itu happy banget. Kira-kira teman-teman ada di mana sih? Boleh nggak? Sambil kita take picture ya. Mbak Vi, tolong take picture ya Mbak Vi. Oke, 1, 2, 3. Skalanya di berapa hari ini? Silakan. Mbak Vi, tolong diambil fotonya ya. Kita ada 2 layar ya. Silakan loh teman-teman dibuka kameranya. Halo Pak Anwar, sepedaan mulu. Mbak Ratri sebenarnya boleh loh Mbak. Selalu representatif. 1, 2, 3. Udah ya Vi? Udah belum Vi? Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Boleh Belum, kok kasih 4 juga sekali boleh. lagi ya. Ya. Itu Mas Meiko 4 apa 5 sih Mas? Nggak kelihatan. Oh 4. Oke. Sip. Udah ya Vi? Sebelum kita tutup, boleh ya kita isi lagi slide-nya. Minta feedback lagi what went well dari diskusi kita hari ini. Nin, boleh Nin tolong di chat room disampaikan apa sih yang berjalan dengan baik dari diskusi kita hari ini dan even better if-nya kita akan jadi lebih baik kalau apa. Silakan. Hanin boleh sambil di sharing screen juga. What went well-nya apa sih dari diskusi kita hari ini? Silakan. Nanti kita abis ini kan tentang performance based human resource management. Siapa nih yang mau sharing? Abis gitu kita battle. Jadi nih battle beneran. Beneran mau battle nih. Diskusinya hirup. Seru, banyak sharing case study, insight, even better if more people involved and there are some notes written. Seru, interaktif, seru, open and free discussion, rame diskusinya, diskusi fokus ke topik, banyak menemukan kasus serupa, jadi you are not alone gitu ya. So far sudah oke, bisa banyak belajar dari senior dengan
dengar banyak pengalaman, metode diskusinya udah oke, ganti-ganti anggota kelompok, bisa kenalan dengan banyak anggota, many insight, pengayaan sumber tentang kompetensi, new insight untuk performance based HRM, seru diskusi dari Pak Edi, teori dapat, experience dapat, great facilitator, ya fokus ke topik, metode diskusi oke, definisi dan core dari CBHAR berbedanya dari performance based. Oke. Ya, ini yang udah what when well-nya, boleh kita masuk ke even better if-nya. Even better if kalau apa nih? Akan lebih oke lagi kalau gimana? Oh, durasi waktu ditambah. Tuh, kalau lebih banyak yang open camera loh, time, tidak hanya orang itu saja yang bicara, benar banget, silakan loh teman-teman, tambah waktu diskusinya. Kalau waktunya lebih panjang, chatroom durasi ditambah, durasi kurang. Nah, ya teman-teman diharapkan next-nya lebih seru lagi, lebih bisa sharing lagi, karena di sini semua murid, semua guru kita belajar dari semua, jadi jangan ragu untuk berbagi, karena mudah-mudahan jadi amal, karena jadi ilmu buat teman-teman yang lain. Encourage yang jarang bicara untuk aktif, dimention aja namanya biar lebih berani, ditodong ya. Kalau ada makanan bisa digojekin. Ini tetap loh, kita nggak ada dari Gojek ya, boleh ya diundang temannya kalau ada dari Gojek, jadi dari GoFood khususnya ya, supaya kita dapat sponsor. Interaksi dengan menyalakan video tuh. Perlu diperbanyak yang curhat supaya kita tahu lebih banyak problem dan bisa di-solving, jangan dipendam sendiri. Oh my God. Durasi kurang, durasi breakout. Durasi breakout-nya kurang ya? Kurang kah durasi breakout-nya? More case study. Ada door prize, cerita sukses dan kegagalan. Oke, keren banget nih teman-teman. Door prize tetap loh, ini ada 2 kali door prize ya. Iya. Siapa yang mau ngasih door prize? Boleh kalau ada teman-teman yang mau ngasih door prize. Misalnya Pak Hasnul mau ngasih tower gitu, mah enggak apa-apa. Miniatur mungkin. Miniatur gitu ya. Bang Niko mungkin mau kasih door prize. Mbak Dian, Pak Triadi mungkin mau kasih door prize, Mbak Teri, Mas Erik nanti itu ya sharing tentang apa tadi, RBA ya? RBA ya Mas, nanti ya Mas? Ya, insya Allah. Nah, iya dong, yeah. Insya Allah. Ini banyak banget yang minta door prize, gimana dong sih? Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk sesi hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya diskusinya belum selesai, boleh tahu grup Telegramnya? Boleh dong, nanti kita, ini Mbak Laila dapatnya dari mana? Linknya soalnya di link ada. Thank you Mas Eko. Oh dari IG, di IG ada ini link tree-nya kok untuk join grup Telegramnya Mbak. Better & Co lah yang kasih door prize dari Better & Co. Oh ini ditodong saya. Oke, I see, thank you. Ya, teman-teman kalau nanti ada pertanyaan lagi, ada yang mau didiskusiin lagi, silahkan kita bahas aja di grup. Habis gitu kita akan masuk ke si performance based human resource management. Gitu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kontribusinya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Dah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak kasih Pak Hasnul. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya, makasih. Terima kasih semuanya. Makasih semua. Thank you Bang Charlie, Bang Charlie, thank you. Sampai jumpa lagi. Live, Walin. Ya. Bye, makasih banyak semua.